Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendia Renita, NIM 2003403031023, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi mata kuliah, yaitu tentang hukum acara tata usaha negara. Di mana pada materi di sini saya akan menjelaskan tentang proses atau alur pemeriksaan perkara tata usaha negara. Yang pertama, kita melakukan yang namanya gugatan, di mana gugatan di sini yaitu penggugat mengajukan gugatan yang ingin digugat yang sudah diatur di dalam pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, setelah mengajukan gugatan, maka tahap selanjutnya yaitu penelitian administratif, yaitu penelitian yang dilakukan oleh panitera yang merupakan tahap yang memeriksa gugatan yang masuk, yang telah didaftar, serta akan mendapat nomor register, yaitu setelah penggugat atau kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan membayar uang biaya perkara yang jumlahnya sudah ditaksir oleh panitera pengadilan. Kemudian setelah melakukan penelitian administratif dilanjut dengan dismisal proses. Nah, di mana dismisal proses ini yaitu proses penelitian terhadap gugatan yang masuk ke pengadilan yang sudah diatur di dalam pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa dalam rapat permusyawaratan ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Jadi dismisal proses ini hakim itu yang meneliti dan memilah gugatan. Kemudian untuk selanjutnya, apabila gugatan tersebut tidak diterima, maka kita berhak melakukan yang namanya perlawanan, seperti yang diatur di dalam pasal 62 ayat 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu penggugat dapat mengajukan upaya hukum berupa perlawanan ke pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah penetapan dismisal proses diucapkan. Jika perlawanan tersebut ditolak, maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Tetapi jika pada tahap perlawanan tersebut dikabulkan, seperti yang disebutkan di dalam pasal 62 ayat 15 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat beralih ke proses acara biasa yang sudah diatur di dalam pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, kembali lagi pada dismisal proses. Jika pada dismisal proses di sini jika diterima oleh majelis hakim, maka pengadilan memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara, maka dapat lanjut ke proses acara biasa. Dan kemudian dilanjut ke pemeriksaan persiapan yang sudah diatur di dalam pasal 63 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah tahap pemeriksaan persiapan, dilanjut ke tahap persidangan, seperti yang sudah diatur di dalam pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah proses persidangan, maka dilanjut ke proses jawab-menjawab. Nah, tetapi jika dismisal proses itu diterima oleh hakim tunggal, maka berlaku acara cepat, seperti yang diatur pada pasal 99 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana disebutkan pada pasal tersebut bahwa pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal, yaitu dilanjutkan ke persidangan dan kemudian dilanjutkan ke proses jawab-menjawab juga. Setelah itu dilanjut ke proses pembuktian yang diatur di dalam pasal 100 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana disebutkan di dalam alat bukti bahwa alat bukti ialah surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengakuan hakim. Dan dari adanya pembuktian ini, maka dapat menghasilkan sebuah kesimpulan atau sebuah keputusan yang diatur di dalam pasal 109 ayat 1, dan keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
dan dapat dilanjut ke tahap eksekusi sesuai dengan pasal 115 dan 116 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Jika ada pihak yang tidak puas atau tidak berkenan atau tidak setuju dengan keputusan pengadilan, maka dapat mengajukan permohonan banding yang sudah diatur di dalam pasal 122 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pada pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 2004 yang mana sudah berkekuatan hukum tetap dan bisa langsung melakukan eksekusi. Selain itu juga bisa berlangsung pada tahap kasasi sesuai pasal 131 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang mana juga sudah berkekuatan hukum tetap. Dan tahap selanjutnya yaitu peninjauan kembali, yaitu proses meninjau proses menguji atau meninjau kembali suatu keputusan. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.